ratusan pelajar dan para alumni Sekolah Menengah Pertama Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah pelajar putri yang diduga dilakukan oleh oknum guru olahraga. Mereka menuntut terduga pelaku dipecat dan ditangkap aparat kepolisian. Diduga oknum guru olahraga berinisial JO ini mencabuli para siswi sekolah lebih dari 5 orang. Selain ratusan pelajar dan alumni SMP Kota Bekasi, sebagian wali murid yang anaknya menjadi korban juga turut melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sekolah. Beliau sudah tidak menjabat tugas tambahan lagi, membina murid, tidak wali kelas. Adapun berikutnya adalah urusan dinas pendidikan. Tetap sudah diproses. Kini, terduga pelaku sudah dinonaktifkan sebagai guru dan jabatannya di sekolah. Rencananya, pihak korban akan melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ya pemirsa, hari ini aksi demo ratusan pelajar dan alumni SMPN 13 Kota Bekasi, Jawa Barat kembali berlanjut. Demo menuntut ditangkapnya oknum guru olahraga diduga mencabul sejumlah siswi di sekolah tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan pelajar dan alumni SMP Negeri 13 Kota Bekasi melanjutkan aksi demo menuntut ditangkap dan dipecatnya oknum guru olahraga cabul kepada para siswi. Para pelajar dan alumni sekolah yang berupaya masuk dihadang oleh sejumlah petugas keamanan sekolah. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Petugas akhirnya menangkap satu orang pelajar yang diduga sebagai provokator. Selain berunjuk rasa, para pelajar dan alumni SMPN 13 Bekasi juga menutup akses jalan depan sekolah. Aksi demo berhasil diredam setelah pihak sekolah mengizinkan para pelajar untuk masuk dan memberikan penjelasan kasus. Pelecehan, Bang. Dugaan pelecehan ya? Saya nggak terima, yang pelecehan itu malah saya dulu. Oh iya, berarti ini teman-teman alumni datang semua ya? Pada turun. Oke, siap. Ini masih negosiasi? Iya, Pak. Tapi kan nggak bisa langsung selesai ya, harus ada progres dulu terkait dengan minta keterangan, baik dari yang merasa jadi korban, juga dari pelaku, juga yang merasa tadi sudah diinformasikan dari DP3A, yang alumni yang merasa jadi korban, silakan untuk datang ke DP3A, ditunggu mulai besok jam 9 untuk membuat pernyataan. Pihak sekolah menambahkan, hingga kini baru satu korban yang melaporkan kasus dugaan pencabulan, sementara oknum guru yang diduga melakukan pencabulan sudah dinonaktifkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang oknum polisi di Gorontalo diduga terlibat kasus perkosaan dan pemerasan terhadap mahasiswi. Keluarga korban histeris lantaran kasus yang dilaporkan sejak 3 bulan lalu dinilai mandek. Sebagai penegak hukum, sudah tidak ada hukum pada anak itu. Mana Pak tanggung jawab Anda sebagai penegak hukum, Pak? Mana tugas Anda untuk melayani masyarakat? Di mana, Pak? Anak saya, Pak, sudah hancur masa depannya, Pak. Bapak Mabes Polri, tolong, Pak. Wanita ini menangis histeris saat melapor ke Polda Gorontalo lantaran putri kesayangannya menjadi korban perkosaan dan pemerasan yang dilakukan oknum polisi. Kami kecewa sebagai keluarga adalah di Polda itu sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Olehnya kami bertanya-tanya kepada beberapa anggota yang ada di Polda Bonewalang sendiri, apa yang dilakukan oleh penyidik yang ada di Polda Bonewalang 2 bulan lebih lamanya. Sampai saat ini pelaku masih tetap berkeliaran seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Ibu korban meminta kepada Kapolda Gorontalo, Irjen Widodo, agar kasus ini diusut tuntas lantaran sejak dilaporkan 3 bulan lalu tidak jelas penanganannya. Sudah 90%
untuk perkembangan pemeriksaan kasusnya, penyelidikannya, ya. Jadi kita tinggal menunggu nanti akan disidangkan kapan, nah, nanti kita akan update kembali. Jadi ya kita mohon untuk bersabar, ya, supaya proses ini bisa berjalan dengan baik dan semua bukti-bukti dan semua saksi-saksi sudah dimintain keterangan dan kita tidak salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebelumnya, Bribtu AM memperkosa seorang mahasiswi yang juga kekasihnya di rumahnya di Gorontalo. Bribtu AM juga meminta uang berkali-kali dengan ancaman akan menyebarkan videonya ke media sosial. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang siswa SMA hingga tewas di lokasi. Mobil dinas dikemudikan oleh sopir Kapolres yang hingga saat ini masih diperiksa. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Kemacetan horor yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan membuat warga frustasi. Untuk mengantisipasi, Gubernur Pramono Anung membuat kebijakan darurat mengalih fungsikan sebagian trotoar sebagai lajur tambahan sepeda motor. Kemacetan panjang di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kini tidak mengenal waktu. Ribuan kendaraan merayap terjebak macet bahkan hingga berjam-jam lamanya. Pemprov Jakarta mengakui horor macet TB Simatupang sulit diatasi karena kawasan perkantoran di Jakarta bagian selatan ini hanya didukung dengan jalan arteri yang sempit. Macet bertambah parah karena terdapat proyek galian yang memakan sebagian padan jalan, mulai dari proyek sanitasi, PDAM hingga proyek fiber optik. Gubernur Jakarta Pramono Anung turun tangan membuat kebijakan darurat dengan mengalihkan fungsi sementara waktu sebagian trotoar untuk lajur tambahan pengendara motor. Tolonglah motor itu juga dikasih jalan gitu, tapi bukan untuk trotoar. Kan kalau pesepeda itu dikasih jalan eksklusif gitu. Jadi ya nggak setuju lah, itu trotoar untuk pejalan kaki. Selain menggunakan trotoar untuk pemotor, Pemprov Jakarta juga meminta pelaksana proyek memperkecil area kerja agar tidak memakan badan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.